Monggo Dr. Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kita menuju ke materi ketiga ya. Di sini kita akan membahas tugas sehari-hari kita, yaitu kita seorang PLP pasti kita dituntut untuk bekerja untuk menghasilkan data atau yang akurat dan presisi ya, dimana mungkin kita juga melayani tridharma pendidikan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Jadi selain kita dituntut kompeten dalam bekerja di laboratorium, tidak kalah pentingnya dan wajib kita laksanakan yaitu tentang K3 ya. Di sini akan dibahas tuntas oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Febri Endra Budi Setiawan, Dr. M.Kes FIS PH and FICM. Beliau adalah dosen dan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau lahir di Bandung tanggal 18 Februari tahun 1973. Beliau pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 1990. Kemudian S2 di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007 sampai 2009. Beliau pendidikan S3-nya di UNER juga di Surabaya tahun 2017 sampai 2019. Beliau juga sebagai trainer ya, trainer yang handal ya. Kemudian beliau juga pertama kali menjadi dokter pertama di RS Darus Sifa Surabaya tahun 1997 sampai 1998. Beliau sekarang menjabat sebagai kepala lab di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah mulai tahun 2000 sampai sampai sekarang ya. Pengalaman organisasinya banyak sekali di sini, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Untuk keahlian beliau adalah sebagai editor, jadi editor jurnal Google Scholar dan review beberapa jurnal, diantaranya dari Hang Tuah Medical Journal, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Jurnal Scientica Medica Journal, Journal of Public Health Research and Community Health Development, dan masih banyak beberapa jurnal yang lainnya. Beliau juga asesor kompetisi Indonesian Professional Certification Authority, sebagai trainer juga di Industrial Hygiene, Health and Occupation Health for Indonesian Medical Doctor. Ada beberapa publikasi juga banyak sekali di sini. Saya nggak bisa menyebut satu-satu karena tadi sudah dikasih tahu panitia hanya 1 jam nanti ya, mulai pemaparan materi sama tanya jawab. Jadi untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Febri Endra Budi Setiawan mohon menyampaikan materinya, yaitu materi tentang Industrial Laboratorium Hygiene and Kesehatan Kerja Laboratorium. Kepada Dr. Febri kami persilakan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya tak jalan-jalan ya Bu ya. Kalau nggak jalan-jalan nggak enak, saya tak turun panggung saja. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan K3 di laboratorium ya, K3 laboratorium yang saya hormati dan seluruh rekan panitia. Saya tadi dikasih baju ini, atur nuwun panitia. Baik, 1 jam ke depan saya akan coba memaparkan terkait dengan industrial hygiene dan kesehatan kerja. Ya. Kita semua adalah pekerja, betul nggih? Kita semua bekerja tentunya dengan segala resikonya, baik itu resiko ringan, sedang, bahkan berat. Ya, panjenengan semua ada di laboratorium, tentunya bukan hal yang remeh-temeh laboratorium itu. Banyak agen, banyak zat yang itu akan berbahaya bagi kita apabila kita tidak hati-hati di dalam bekerja. Oke, semoga nutut. Nyampe enggak? Oh, belum dipenek. Nah, kita enggak afdol kalau enggak belajar sejarah katanya. Jadi industrial hygiene itu pertama kali dipelajari itu di Mesir ternyata. Wah, enggak nyampe ini karena teredam. Oke, nggak usah. Pertama kali itu di Mesir, bahwa ada tambang sinabar itu merkuri merah. Nah, ternyata diketahui bahwa merkuri itu menimbulkan masalah kesehatan, dan akhirnya diketahui gimana caranya supaya pekerja itu tidak terpapar merkuri ini. Maka dipakailah cadar, nah, bukan masker. Dulu pakai cadar gitu ya. Nah, sehingga mungkin di Mesir makanya pakai cadar. Kemudian silika. Nah, Indonesia ini tempatnya silika. Di Kalimantan. Ada teman-teman dari Kalimantan di sini? Ya, tambang pasir silika. Di Belitung juga ada. Ya. Dan ini ahlinya Dr. Medi tadi, kasusnya adalah silikosis, sesek paru-parunya. Nah, kemudian pengecoran logam. Nah, ini mungkin juga kita di laboratorium kadang-kadang mencairkan sesuatu, ya, salah satunya mungkin logam, terutama di lab teknik mungkin ya, lab teknik seperti contohnya ini timbal, apa yang dipakai nyoder itu ya, timah. Nah, dicairkan, kemudian kalau kita perhatikan itu kan ada asapnya. Nah, asap itu juga ternyata mengandung bahaya. Kemudian yang saya tulis di sini, Bernardino Ramazzini ini adalah orang yang concern ya terhadap kesehatan kerja. Ya, gak usah dihafalkan Bapak Ibu, gak masuk di ujian. Oke, nah kalau kita belajar tentang memahami tentang industrial hygiene, 4 hal ini yang akan kita pahami. Yang pertama adalah bagaimana kita mengantisipasi bahaya, baik itu yang menyangkut keselamatan maupun kesehatan kerja kita. Yang kedua, bagaimana kita merekognisi, dan berikutnya bagaimana kita mengevaluasi dan bagaimana kita melakukan pengendalian. Tadi Dr. Medi sudah menyinggung pengendalian ya tentang bahaya. Nah, sekarang kita coba sedikit kupas, waktunya 1 jam. Kita tentunya di dalam bekerja sebetulnya secara tidak sadar kita tuh sudah memprediksi apa sih bahaya tempat kita bekerja. Contoh seperti sekarang kita
duduk di sini. Kita sudah mengantisipasi, identifikasi apa masalah-masalah yang bisa menjadikan saya tidak safe di sini, tidak aman di sini. Contohnya adalah kabel yang berseliweran, gitu. Baik kabel listrik yang untuk colok nancep di bawah maupun yang masuk ke laptop. Kalau kita tidak hati-hati, kesandung, gelasnya guling semua. Ya. Kalau hanya jatuh, pecah, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian karena pecah itu membuat kita luka, nah itu kan jadi problem. Dan ini bisa terjadi di laboratorium. Kalau di saya amati apa? Pakai mikroskop, ditancapkan di colokan listrik. Dan ini coba panjenengan ingat-ingat, kira-kira kabelnya itu seliweran apa enggak? Ada yang iya ya Pak ya, ada yang mungkin di bawahnya meja gini enak, tapi kalau nyampe ke sana sini enggak ada colokannya, pasang T, seliweran sudah, keburu-buru kesandung, mikroskopnya jatuh, patah, 50 juta. Ya, kita harus mengidentifikasi. Kemudian kita harus mengetahui potensi itu secara dini. Saya tidak memahami kegiatan panjenengan satu persatu. Nanti akan ada tugas mandiri, ya, menuliskan tentang menganalisis kegiatan panjenengan masing-masing. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Feni. Nah, saya contohkan saja yang ada sekarang, misalnya ini kamera ini. Nah, saya dada dulu kamera. Kalau kita tidak waspada terhadap potensi yang ada di bahaya ke kamera ini, ya, kita tidak tahu, kita tidak aware, maka kita bisa kesandung, kamera bisa jatuh, kameranya ini bisa rusak, patah, lumayan mahal ya Pak ya. Nah, kalau jatuhnya ke sini tidak apa-apa. Kalau jatuhnya ke sana, teman-teman kita yang di sebelah sana akan mengalami luka. Sama, contoh aja, kalau saya melihat anak didik saya mikroskop, ya, melihat mikroskop, dan kita tahu nyun sewu, bangku atau kursi yang kita pakai di laboratorium sangat tidak ergonomis, betul tidak? Tadi ergonomis ya, sangat tidak ergonomis, jengking, betul ya? Nah, pada saat begini posisi sumbu tubuh kita tidak fix, gampang jatuh. Pada saat ngintip begini nggak tahu kesenggol apa-apa. Nah, ini pernah kejadian soalnya, pernah kejadian saya cerita. Kesenggol akibatnya apa? Pada saat mata melihat mikroskop, matanya ketekan, kesenggol, nggak sengaja. Dan kesenggolnya karena apa? Karena kabel yang seliweran tadi. Ada yang kesandung, kabelnya ketarik, natap kursinya, yang kursi dingklik itu ya. Nah, jatuh si mahasiswa yang praktek, tapi kebetulan bukan di UMM, ini satu universitas yang lain. Jatuh, matanya natap, alhamdulillah hanya trauma, tidak sampai merus mata. Saya membayangkan kalau pakai kacamata gimana? Bisa pecah kan kalau kaca, tapi sekarang alhamdulillah lensanya pakai plastik semua gitu. Nah, itu lebih aman, tapi gampang berat ya. Kita harus potensi bahaya lebih dini, kita harus aware di situ. Nah, dalam antisipasi ini kita mengumpulkan informasi hal-hal apa saja yang menjadi potensi bahaya di dalam kita melakukan pekerjaan. Nah, ini tugas panjenengan semua nantinya. Panjenengan semua kalau lulus dari pelatihan ini akan dapat sertifikat ahli K3 laboratorium.
Jadi panjenengan ini menguasai medan di malaboratorium. Potensi bahayanya apa? Ya. Oke, rekognisi. Rekognisi ini adalah kita mengenali lebih detail bahaya apa saja, dan bahaya itu meliputi bahaya fisik, biologi, kimia, ergonomi, dan satu lagi yang jarang kita perhatikan adalah psikologi. Senggolan antar teman, senggolan antar mahasiswa. Gak seneng aku sebelah iki pindah. Ya. Akhirnya menimbulkan satu problem kesehatan. Nah, ini harus kita ketahui bagaimana karakteristik bahaya itu. Apakah bahaya itu bahaya kimia? Gas, timbul gas. Kalau di laboratorium keluarkan HCl, kita buka, hati-hati. Ya, dulu waktu saya kuliah itu ada teman yang nggak ngerti kalau HCl begitu kuatnya, dibuka, dibau, Bu, langsung teng gitu, semaput, nggak ditulungi, tambah diketaki, tangi gitu, diketaki gini, bangun. Dan pernah kejadian juga pekerja pabrik aki. Saya kemarin berkecimpung di perusahaan. Jadi kalau ada kegiatan kecelakaan kerja, ya saya turun di situ. Pabrik buka aki sudah lama nggak dipakai, diambu, Pak. Ya, semaput. Nah, celakanya semaputnya ketatap pojokan kayak badukan gitu. Ya sudah, semaputnya nggak masalah, ketatapnya ini yang problem. Sampai akhirnya dirawat di rumah sakit. Jadi double dirawatnya. Ya karena menghirup tadi dan ditambah trauma kepala. Ya, ini harus diketahui ya, karakteristik, kemudian apa saja yang beresiko ya, dan kemudian dari proses kerja. Ini yang sering tidak kita perhatikan. Proses kerja kita bagaimana? Mencampur satu zat dengan zat lain ya. Kalau yang mau maaf, saya belum memahami tentang kegiatan panjenengan semua di lab ya. Mungkin ada yang di lab teknik, lab pertanian gitu ya. Nah, ini beda-beda tingkat resikonya. Yang paham siapa? Panjenengan. Jadi nanti panjenengan akan mengidentifikasi sedetail mungkin ya, supaya apa? Mahasiswa yang praktek aman itu, termasuk tentunya panjenengan gitu ya. Nanti saya diingatkan kalau sudah lebih 15 menit ya, Bu, bukan kurang loh ya, lebih. Dan kita selanjutnya akan melakukan evaluasi. Nah, setelah kita ketahui bahayanya, kita evaluasi, jangan didiamkan. Arep diapakno ini ya, jangan dibiarkan. Kejadian kira 2 bulan yang lalu, bagian lab meletakkan pembersih keramik, dimasukkan di botol air mineral. Sudah diingatkan sama temannya, kayak ono tulisan, oh gak popo, ketok gak bening kok. Nah kalau air mineral kan bening ya Pak ya, bening. Kalau pembersih keramik kan pasti tidak bening kan. Kalau orang sadar sepenuhnya, dia pasti tahu. Diletakkan di kayak kaca itu kan ada kusennya ya, taruh di situ. Nggak lama dari ngasih ini, 2 hari kemudian temannya datang haus, langsung diambil, dibuka, digelogok. Ya seperti orang kebakaran rasanya ya, selamat tidak wassalam. Nah kalau wassalam kan kecelakaan kerja. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Apakah dia tidak melihat? Sebegitu saya tanya, apa Anda nggak ngelihat? Lihat, tapi karena saya haus, saking hausnya,
Karena melihat ada aqua nganggur penuh, enak. Mungkin pikirannya Pocari Sweet mungkin ya. Warnanya kan agak-agak begitu. Diambil di glogok, ya alhamdulillah tidak ada mas. Nah ini menyelesaikan bahaya tadi. Kalau kita sudah tahu begini, jangan dibiarkan Bapak Ibu. Begitu panjenengan tahu dan itu berpotensi, nggak usah nunggu besok, lakukan action. Ya, entah apapun cara saat itu, tapi harus dipikirkan bahwa sebetulnya kita tidak boleh meletakkan bahan-bahan berbahaya pada wadah yang itu sudah umum. Ini sudah umum, pakai air mineral, jangan pakai ini. Karena orang akan menilai, oh ini air mineral, ada mereknya lagi. Ya, jadi mohon kalau perlu pakai begini nih, tapi larang ya. Ya, oke. Ya kemudian, nah ini dia evaluasi untuk mencegah terjadinya penyakit. Didasari apa? Daya toksiknya. Ya, semakin bahan itu toksik, semakin primpen nyimpennya, semakin hati-hati. Semakin berbahaya, semakin hati-hati. Semakin potensi dia menimbulkan kebakaran, jangan deket-deket dengan api. Ya, banyak kita ketahui kebakaran bengkel. Ya, kalau kita lihat di televisi itu, sudah ngerti bengkel tempatnya bensin, kerja sambil ngerokok. Kasus di Jakarta ya, Islamic Center. Nah, sudah bahan-bahan berbahaya mudah kena api, las pakai, ya, ngelasnya di atasnya apa itu bahan aspal kalau nggak salah, atap yang ada aspalnya itu loh Pak. Nah, ngelas di situ ya kobong sudah. Jadi sebetulnya sudah bisa dievaluasi. Kalau saya ngelas, ini percikannya besar, kena bahan aspal tadi, pasti akan menimbulkan api. Ya, ya pasti kebakar. Jadi sebetulnya bisa dicegah. Ya, kalau kita ngelas di sini, alasnya karpet, ya tinggal nunggu saja. Jadi hati-hati. Ya. Kemudian, ya kita tentunya akan melakukan satu penilaian ya secara detail, lebih detail lagi. Selanjutnya ya kita kendalikan. Nah tadi sudah disinggung. Bagaimana mengendalikannya? Ada yang kita sebut dengan hierarki pengendalian faktor resiko. Ya, kita kelompokkan dua, yang bawah itu ya 3 engine, kontrol, rekayasa teknik. Yang pertama. Yang kedua adalah rekayasa administratif, dan ketiga adalah menggunakan alat pelindung diri. Paling efektif adalah menggunakan engineering control. Paling tidak efektif adalah kita menggunakan APD. Engineering control yang paling efektif apa? Diisolasi, dibuang. Dieliminasi, dibuang. Tapi tidak semudah itu. Saya boleh berinteraksi ya? Masih lama kan? Nah, yang saya ibu di mana Bu? Ngastonya di lab apa Bu? Lab kebidanan. Lab kebidanan kira-kira bahan-bahan apa yang beresiko Bu? Jarum. Nah nih, jarum supaya tidak kecubles. Paling efektif apa? Dibuang, jangan pakai jarum. Nggak mungkin nyuntik nggak pakai jarum ya. Nah gitu loh. Itu maknanya bahwa yang paling efektif apa? Dibuang atau diganti. Nggak mungkin juga kan Bu ya. Nah, berarti paling mungkin apa? Pakai APD. Nah cuma APD-nya apa? Supaya kita nggak kecubles. Sarung tangan yang apa? Nah kalau yang tipis-tipis itu ya tetap aja Bu kecubles. Ya, sarung tangan yang lebih tebal pakai latex. Alasannya yang pakai
gak enak, gitu, gak enak, gak nyaman dipakai. Nah, jadi sebetulnya kombinasi jarumnya tetap dipakai, pakai sarung tangan, jangan sampai petugasnya capek. Nah, kalau capek kan ngantuk, gitu ya, artinya itu. Nah, Bapak di lab apa Pak? Pendidikan di labnya apa kira-kira? Kedokteran hewan, bahan yang resiko apa Pak? Kimia, kira-kira apa Pak bahannya? Nah, nanti dianalisa, dipikirkan Pak. Nah, Yun Sewu, Bapak ngasto di mana Pak? Dari Kendari. Di lab apa Bapak? Pengujian tanah. Pakai bahan-bahan apa Pak? H2SO4, wah, hidrogen sulfida ya Pak ya, hidrogen semua ada. Oke, semua bahan toksik ada di beliau ini. Bapak pakai sarung tangan Pak? Selalu Pak? Kadang-kadang tidak. Nah, mengakui. Sudah jelas ini ya. Nah, maaf ya Pak. Nah, jadi bahan-bahan berbahaya. Sudah tahu toksik. Mungkin nggak sekarang. Wah, enggak apa-apa, kena tangan dicuci gitu Pak ya. Tiba-tiba kena tangan dicuci, sadar sudah, sadar penuh. Tapi tiba-tiba apa? Bersin. Hidrogen H2SO4-nya nempel di sini Pak. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Oh enggak kok, saya pakai masker. Iya. Oh, tambah dilapkan maskernya. Nah, ini apakah bahan-bahannya yang digunakan saudara kita ini bisa dieliminasi? Nggak bisa, itu bahan utama yang dipakai bekerja. Maka kita harus menggunakan metode pengendalian yang lain, kombinasi. Nah, ini sangat penting kita pahami bersama. Nanti panjenengan semua, Bapak Ibu semua akan memikirkan satu proses di dalam kegiatan panjenengan semua, kegiatan Bapak Ibu semua, satu proses dari A sampai Z. Nah, kita akan belajar bagaimana mengendalikan itu nanti. Ya, tujuannya apa? Nah, ini kalau kita mempelajari industrial hygiene dalam hal ini laboratorium, maka kita akan berharap pengelola itu sadar, tenaga kerja termasuk mahasiswa, ya, kalau kita punya mahasiswa atau tadi pengujian, stakeholder kita, klien kita memahami tentang industrial hygiene ini, tentang bahaya-bahaya ini semua. Jadi kalau mau diuji barangnya, bawanya pun hati-hati. Nah, misalnya balai pengujian tadi, tanah, ya kan, kita duga tanah ini beracun, bawanya hati-hati. Ya, sama dengan kita mau nguji misalnya, ular kobra itu beracun enggak? Kan enggak mungkin kita cengkewing gini. Pasti harus dimasukkan alat yang wadah yang aman, gitu ya. Oke, nanti dibaca saja. Nah, tahapan kegiatannya ini semua, Bapak Ibu semua, ya. Tahapan kegiatan yang kita lakukan supaya kita juga sehat, maka pertama kali adalah pengenalan lingkungan, kemudian menilai tingkat bahayanya, kita kendalikan, dan kita jangan lupa, ini yang paling males kita lakukan, monitoring. Pokoknya sudah dijalankan beres, SPJ stempel cetok. Ya, sama kayak Bapak Ibu sekalian, sudah berangkat ke Malang, sudah SPJ sudah stempel beres, terus apa? Jalan-jalan. Tadi sudah di warning, ya,
sama Pak Ketua, dilarang bolos. Oh iya, kita ini pelatihan dengan dibuka enggak rahasianya? Kalau lulus, panjenengan akan mendapatkan sertifikat kementerian, bukan sertifikat panitia. Jadi asli dari kementerian, cetak emas. Nah, kalau lulus, supaya lulus apa? Jangan bolos. Tidak bareng bolos, nanti didugani sama Pak Ketua tadi. Ya, termasuk moderator tidak boleh bolos. Oke, nah ini ya, jadi kita mengenal bahaya pertama itu dari apa? Paling gampang itu dari flowchart kegiatan kita. Apa sih? Oh nanti tadi pengujian tanah diambil pakai apa, dites pakai apa dan seterusnya. Dan dari flowchart itu kita sudah tahu potensi bahayanya di mana, Bapak Ibu. Jadi jangan remehkan flowchart, jangan remehkan alur kerja kita. Seringkali kita meremehkan SOP itu. Pokoknya ditulis, audit ada, asesor melihat, beres. Jadi SOP itu hanya ada di atas meja yang dimasukkan di dalam map. Udah hafal Ibu ini. Ya. Tidak pernah dibuka kalau pelaksanaan. Padahal disitulah kita melihat potensi bahaya. Dari flowchart sampai kita membaca literatur. Oh iya ya, ternyata H2SO4 itu memang bahaya. Ternyata jarum suntik itu bahaya. Nah, jarum vaksinasi COVID, nah, yaitu gampang kecoblos. Jujur saya bolak-balik kecoblos itu. Kenapa? Nyopotnya angel, Pak. Sulit. Ya, yang teman-teman perawat di sini mungkin sulit nyopotnya. Jadi kadang-kadang nyopot udah kecoblos. Nah, ya, itu. Ya, mulai dari flowchart sampai ke literatur. Ya, kita bisa kenal itu. Kemudian, nah, ini ya, faktor lingkungan kerja kita kenali semua. Fisik, biologi, kimia, ergonomi tadi dibahas Dr. Medi, psikologis, ini juga kita kenali. Disinilah potensi bahaya kita. Nah ini, fisik apa aja? Mulai dari kebisingan, getaran, ya, kemudian radiasi kalau ada, lampu yang redup 5 watt. Jadi lampu dalam bekerja itu ada syaratnya Bapak Ibu. Ya. Nanti peserta saya akan berikan bonus buku modul e-book, nanti bisa saya serahkan panitia. Kalau enggak bolos, kalau bolos enggak dapat. Enggak boleh sekarang, nanti aja. Kalau sekarang nanti bolos Pak ya, laporan pimpinan sudah dapat modul gitu. Oke, ya. Saya pernah ikut pelatihan itu di sebuah hotel yang selalu gemeter. Ternyata apa? Bawahnya genset. Goyang, Pak. Nah, terasa. Ya di salah satu hotel di sini. Nah, itu ya. Lampu, kemudian suhu. Ya, bayangkan kalau ruangan ini, Masya Allah, naudzubillah, AC-nya mati, dehidrasi semua. Ya, dari fisik, dari biologi. Nah, ini yang Bapak Ibu di lab-lab kesehatan. Nah, ini hati-hati ya, terutama yang pembiakan gitu ya. Kita membiakkan bakteri. Nah, dari kebidanan juga begitu. Okay? Kita tidak tahu apa yang kita uji, darahnya pasien, nah kemudian spesimennya pasien, hati-hati. Dari kimia, ya tadi Bapak H2SO4 uapnya, ya. Jadi kalau
sampai ada korban karena uap, harus kita tanya. Tidak sengaja terhirup atau sengaja menghirup. Karena penanganannya beda, Pak. Tidak sengaja, ya rumah sakit selesai. Kalau sengaja, begitu rumah sakit masuk ke psikolog atau ke dokter jiwa. Jangan-jangan percobaan bunuh diri. Sama kayak tadi saya cerita, cairan pembersih tadi. Analisanya tidak berhenti di pertanyaan, kok ngelak karena haus? Tidak. Kita evaluasi kejiwaannya. Jangan-jangan memang sengaja mau bunuh diri tapi setengah-setengah. Nah kalau cairan pembersih kan setengah-setengah, nggak mesti baygon gitu loh, cepet kalau mau bunuh diri. Ya. Kemudian ya ini ergonomi, ya monggo nanti dirasakan semua di tempat kerjanya masing-masing. Apakah alat kerja kita sudah sesuai dengan postur tubuh kita? Jangan-jangan kursi itu jinjit gini terus, duduk jinjit, kursi lab kan gitu ya, dengklik itu jinjit gini, jadi lama-lama waku sini. Ya, kalau 8 jam kerja di lab jalannya gini, Pak. Saya itu jadi mahasiswa gitu, kursi gak enak, ternyata jadi dosen juga gitu sama. Makanya saya nggak suka di lab, untung nggak ada bufat di sini. Oke, kemudian psikologi ya, ini jangan diremehkan Bapak Ibu, ya mohon jangan diremehkan. Senggolan-senggolan secara psikis, ya. Saya dulu waktu ujian nggak seneng kalau lagi ujian lab pakai mikroskop, apalagi kalau nggak bisa gitu Pak. Jadi kalau nggak bisa gitu, kan kalau melihat katanya segini ya, ada lab FK Brawijaya ada nggak? Lab FK Brawijaya. Nah, dulu senior saya baru cerita, salah satunya ketemu senior, Prof, saya dulu kalau ujian nakal Prof. Kenapa? Saya kalau nggak bisa tak goyang mikroskopnya Prof, biar kabur. Belakang saya kan jadinya lama ya. Nah saya sempat mikir, apa ini tadi ya, meskipun juga nggak bisa, sama aja ya. Senggolan-senggolan di antara kita, ya. Nah ini juga ikan. Karena kalau kita secara psikologis kesenggol terus, akan ada konflik nanti. Ya, oke. Nah, apa manfaatnya? Nah, monggo nanti diwaos kemawon, dibaca saja. Nah ini beberapa ya, nanti bisa Bapak Ibu identifikasi sendiri bahaya-bahaya di sekitar panjenengan. Ya, sedetail mungkin. Ya, jadi nanti mohon mulai sekarang dipikirkan apa kira-kira potensi bahaya yang ada di sekitar saya dalam bekerja, sedetail mungkin, termasuk lab pendidikan, pakai cutter, gitu Pak, gitu. Nah, kayak cutter, kesetrum, kayaknya sepele, gak mungkin, gitu. Tapi begitu bereset cutternya, bereset itu bahasa apa ya? Gak pas gitu ya, kenain jari, waduh. Iya ini. Kita pakai cutter kuku panjang, pernah nggak kepotong kukunya? Saya pernah soalnya. Ya, megangi penggaris begini, pakai cutter. Nah, ternyata sedikit kukunya melewati garisan. Waduh, utul kukunya. Ya, nggak sengaja. Tapi sebetulnya salah saya sendiri, kuku panjang kok itu ya. Dan lebih salah lagi, ada tukang potong, kenapa saya potong sendiri gitu loh. Salahnya di situ, mengambil pekerjaan orang lain. Nah, jadi jangan suka mengambil pekerjaan orang lain ya Bu ya. Jadi kalau mau jilid jangan jilid sendiri, ada fotokopi, ya kasihan mereka nggak dapat ini. Ya, jadi yang punya printer fotokopi di kantor itu kadang-kadang mengambil haknya orang lain, betul ya? Oke, nah ini ya, dinilai. Setelah kita kenal, kita menilai resiko, sekecil apapun resiko itu.
Contoh kita pakai keplek ini ya, name tag ini. Kalau gantungan begini, jangan pernah bekerja di tempat yang ada alat berputar. Saya pernah mengingatkan seorang karyawan pakai nyun sewu kerudung yang panjang. Tak apa-apa dok, sudah biasa. Saya ingatkan. 1 bulan kemudian saya dengar kerudungnya ketarik. Ya untung copot kerudungnya, bukan kepalanya. Untung Pak. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, ketarik. Gitu ya, hati-hati. Sekecil apapun Bapak Ibu nilai nanti, baru kemudian diidentifikasi, baru kemudian apa problem yang bisa terjadi, dan kita akan selesaikan. Nah, mungkin pernah di sekitar kita, teman kita mengalami itu ya. Contoh tadi saya motong kertas pakai cutter, sebetulnya sudah ada yang pernah kejadian, dia tak baleni gitu loh. Nah itu masalahnya ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian nah ini ya, seringkali bahaya itu nggak kelihatan, nggak tampak. Gas itu nggak tampak, tapi ternyata bahaya. Bahan-bahan beracun kalau ada gasnya ya Pak ya, ada uapnya ya, kadang-kadang nggak tampak ya Pak. Apalagi kalau kita pakai kipas angin, nah hilang langsung. Jadi hati-hati. Kemudian seringkali bahan-bahan kimia itu tidak berbau, ya, tidak berwarna, ya, tidak dirasa, tapi jangan dirasakan. Ya, HCl tuh bening ya, bening juga nggih HCl itu ya, bening. Baunya kadang-kadang kalau kita pilek nggak bau, apalagi pakai masker sekarang nggak bau. Coba tak rasakan, jangan coba-coba. 1 tetes HCl, bolong lidah kita, ya jangan. Kemudian ya kadang-kadang tempat kita ini sering tidak sadar terkontaminasi. Nah, kalau masalah kontaminasi, saya cerita tentang COVID. Saya pernah ditanya, dok, saya sudah pakai hand sanitizer setiap saat. Saya keluar toko, ada cuci tangan, saya cuci tangan saya. Saya pakai masker, kok saya masih kena COVID? Saya praktek aja. Ibu selalu cuci tangan saat COVID? Tidak juga, enggak jadi Bu. Ibu-ibu cuci tangan, keluar toko cuci tangan, bawa hand sanitizer. Ibu pakai motor apa bawa mobil? Nah, Ibu yakin setirnya ini enggak terkontaminasi? Lillahi ta'ala. Ya kan Bu ya? Kita pakai hand sanitizer, habis milih-milih pakai hand sanitizer, ngambil uang sampai dijumput gini Bu, saking takutnya. Nerima dari pedagang lah dijumput gini. Takutnya pakai hand sanitizer. Begitu di tempat parkir, pegang setir. Nah, kita nggak tahu kan Pak ya, setir ini steril nggak? Mungkin habis bersin, megang, ya nempel sudah. Nah, kemudian kita pas masker, belum cuci tangan, hidung gatel, jadilah COVID. Saya waktu rame-ramenya COVID ke Jakarta, ke rumah saudara saya, nggak ditemoni Bu. Amping-amping di pintu, Kak, mandi dulu. Loh, aku sudah mandi. Jangan nanti ketularan kita. Oh ya wis gak jadi gitu. Saya pulang sampai Malang, seminggu kemudian dia positif COVID.
Tak bilang, kamu kena COVID? Iya. Oh salah, kurang jalan-jalan. Oke, kita lanjutkan. Bentar lagi selesai. Tenang Bu. Mumpung belum diingatkan moderator. Ya, manfaatnya apa? Ya, kita akan mengenal ya dan berusaha mencegah jangan sampai terjadi. Ya. Itu saja intinya. Kalau kita sudah kenal, kita berusaha mencegah dan kita merencanakan apa program yang kita lakukan untuk pencegahan. Misalnya minta, kalau tadi garisan tadi ternyata udah bengkong Pak garisannya, saya kena cutter itu. Tak lihat, oh iya bengkong gini. Akhirnya apa? Ngajukan baru. Supaya di ACC garisan tadi saya patahkan. Kalau nggak dipatahkan alasannya masih ada. Gitu ya. Kemudian ya ada dokumen. Nah, ini ya, kita alat, ini langsung aja lewat. Nah, ini ya yang saya cerita tadi. Pengendalian. Semakin ke bawah semakin tidak efektif. Ya, semakin ke atas semakin efektif. Kenapa efektif? Ya jelas sumbernya diambil. Tadi itu H2SO4 bahaya, buang. Spet, jarum bahaya, buang. Nah, terus ngapain? Ya enak nggak kerja. Ya. Nah, pakai APD. APD pun, nah ini APD ini juga harus selektif. Masker, apa namanya? Latah pakai masker. Orang produksi pakai masker medis. Loh kok saya masih batuk Dok? Ya keliru maskernya. Ya. Apalagi teman-teman Yun Sewu, teman-teman yang ojek online. Dok, saya kok sering kena bolak-balik. Ada pasien saya itu 4 kali kena COVID Pak. 4 kali kena COVID. Nah, saya tanya, Anda maskernya ganti berapa lama? Ya sehari cuma sekali Dok. Dibuat wirawiri 24 jam, maskernya sehari 1 Bu. Ya terlepas dari tadi itu Ibu ya, pasrah kena Gusti Allah, wayai kena ya kena. Tapi paling tidak kita tahu bahwa masker itu ada batasnya. Jadi mohon bisa dipahami. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah administrasi. Nah, kalau saya berbicara di bidang pendidikan, jangan lembur, susah kayaknya. Ya Pak ya, susah ya. Kita tuh mau nolak tugasnya pimpinan itu kok yo nanti dapat penilaiannya apa itu Pak namanya di daftar DPK ya Pak ya, DP3. Nah, dapat nilai 80, kamu nggak pangkat ini. Ya susah. Tapi memang saat kita lembur kita capek, iya enggak? Konsentrasi kita kan buyar, pasti buyar kita. Ya, saya tadi malam maunya bikin ini itu jam 9 Pak, 9 malam. Saya baru datang dari Trenggalek jam 7:30. Habis sholat dan lain-lain nyandak laptop mau bikin PPT ini di Pangku. Maksud hati selesai jam 10, tapi akhirnya bangun jam 1 Pak dengan laptop di Pangku begini. Ya capek, akhirnya selesai ya menjelang subuh tadi. Jadi pengendalian administratif itu tidak mudah ternyata, tidak mudah. Ya, apalagi kalau harus pindah tugas. Salah satu cara mengendalikan administrasi adalah rotasi. Nah, mungkinkah rotasi? Hampir tidak mungkin. Ibu di lab kebidanan, rotasi di misalnya lab kantor tadi, bisa. Yang lab kantor di kebidanan, modar sudah. Apain saya ini gitu ya? Apa yang mau saya lakukan? Sama, Bapak yang pengujian tanah tadi dipindah ke administrasi. Oh seneng Pak ya, aman. Yang administrasi, gini-gini Dok, ampun sudah. Oke, tidak mudah ternyata.
Baik, nah ini monitoring ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, monitoring itu menyeluruh, jangan parsial. Mulai dari A sampai Z dimonitoring. Jangan cuma pokoknya syarat, ada stempel, selesai. Nah, ini ada kaitannya dengan yang namanya job safety observation. Nanti kita akan bahas pada saat FGD. Ya, pada saat tugas mandiri. Jadi setelah pekerjaan itu dianalisa, hasil analisanya itu dicermati pada saat mengerjakan. Oke, suntiknya pada saat selesai dipakai, jarumnya ditekuk apa enggak? Apa masih memasukkan alat suntik ke tutupnya dengan begini? Harusnya kan nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh, langsung ditekuk atau masuk di kotak yang khusus itu. Ya, tapi kadang-kadang eman-eman banyak sampah dilebokno. Bablas. Ya, hati-hati. Dok mengingatkan waktunya tinggal 5 menit. Iya, sampun matur sembah nuwun ya. Ini ya, kita harus sehat. Nah, kesehatan. Nah, kesehatan kalau berhubungan dengan kesehatan kerja, kuncinya ini. Kita mencegah, nah, preventif, promotif, mencegah. Ya. Jangan mengobati, jangan menyelesaikan. Habisnya banyak. Tadi itu kena cutter, kalau kukunya aja lumayan dipotongi lagi. Kalau kena driji, kalau kena jari, nah, lebih banyak ya, harus dijahit. Ya. Oke. Siapa yang harus dilindungi? Ya kita semua. Panjenengan, Bapak Ibu sekalian, nanti sebagai leader. Bapak Ibu sekalian yang kenal labnya harus memberikan informasi kepada pengguna lab. Wajib itu. Kalau nanti setelah pelatihan ini ada pengguna lab yang mengalami resiko kesehatan kerja, yang salah siapa? Yang sudah pelatihan. Iya. Loh, kan sertifikat kementerian, Bu. Stempel Garuda, Bu. Tanggung jawabnya besar itu. Panjenengan jangan senang dapat sertifikat kementerian. Tanggung jawabnya besar itu, stempel Garuda Pancasila. Nah, bukan stempel ini, bukan Garuda, Bu. Ya, ada logonya emas nanti di tengahnya, insya Allah kalau saya nggak salah. Nah, jadi kalau ada yang kecelakaan kerja di labnya Bapak Ibu lah penanggung jawab utama. Wis gak sido wis tak lungo ae gitu ya. Jangan dong. Ya, nah ini kalau industrial hygiene-nya bagus, sehat, selamat. Sehat dulu apa selamat dulu? Selamat dulu apa sehat? Kok bisa? Cocok ya. Kalau kita nggak sehat, kepala kita pusing, 7 keliling, nggak selamat ya, kesandung-sandung. Maka sebaiknya memang kita sehat, baru kita menciptakan satu keselamatan. Dan nanti akan diminta Bapak Ibu untuk membuat analisis keselamatan kerja pada setiap yang Bapak Ibu lakukan. Ya, saya rasa itu. Matur nuwun, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita buka sesi diskusi ya, tanya jawab dengan peserta. Termin pertama saya beri 2 penanya, monggo nanti menyebutkan nama dan asal instansi. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ringkas. Dalam penerapan manajemen laboratorium, mana yang duluan yang bisa kita lakukan,
penerapan manajemen risiko atau penerapan K3. Hanya itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, penerapan manajemen risiko Ya. atau Penerapan K3. K3. Ya. Oke. Matur nuwun, terima kasih Pak pertanyaannya. Kok sulit sih Pak? Saya tuh nggak berharap pertanyaan sulit Pak. Mana yang dulu, manajemen risiko atau manajemen keselamatan dan kesehatan kerja? Yang pasti kita harus menilai resiko dulu. Kalau resiko itu sudah bisa kita nilai, insya Allah kita akan sehat dan selamat dan sehat. Karena kita tahu resikonya apa. Namun antara menilai risiko dengan melaksanakan keselamatan kesehatan kerja ini berjalan beriringan. Ya. Tidak bisa sudah dinilai resikonya selesai, tidak. Begitu kita tahu resikonya ada, maka kita cari penyelesaiannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Jadi tidak bisa kita biarkan. Saya tahu ini ada resiko kabel ngelewer, ini bahaya, resiko. Begitu saya tahu, mestinya panitia isolasi ini. Nah, supaya nanti kalau pembicara jalan-jalan tidak kesandung dan kameranya tidak jatuh, tidak rusak, tidak mengenai peserta. Ibu ya, Bapak Ibu, Bapak begitu Pak ya. Jadi kalau kita berbicara mana yang dulu, ya pasti dinilai resikonya dulu, baru kita melakukan action. Tetapi ini harus berjalan beriringan, tidak boleh ditunda. Jadi begitu kita tahu resiko, harus ada actionnya. Demikian Pak. Selanjutnya penanya kedua dari sisi kanan mungkin, monggo Bapak Ibu. Ya, persilakan Pak. Mohon menyebutkan nama dan asal instansi ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Suci Vega dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Terima kasih Dok atas waktunya. Pertanyaannya sebenarnya nyambung dengan tadi Ibu yang di belakang yang ditanya ke Dokter Medi tadi. Ketika kita melihat ada potensi masalah, tapi kemudian penyelesaiannya itu di luar ranah kita sebagai pelaksana misalkan, karena itu kaitannya dengan kebijakan. Nah, sejauh mana kita bisa melakukan itu? Contoh tadi, Pak saya naik sampai lantai 4, kata Dokter Medi, ya harus ngajuin lift lah gitu ya. Kalau nggak pakai lift ntar ora iso gitu. Nah, kalau misalkan nanti konteksnya kita hanya sebatas itu kemampuannya, apa yang harus kita lakukan supaya masalah itu tidak terjadi, tapi kita pun tetap bisa melakukan penyelesaian masalah atau pencegahan supaya masalah kesehatan kerja tidak terjadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Memang tentunya kita tidak bisa menyelesaikan masalah hingga tuntas. Ada bagian-bagian tersendiri, apalagi kalau kita menyangkut kebijakan. Ya. Kalau saya seringkali menabrak kebijakan, manakala itu menimbulkan potensi bahaya. Bahaya apapun. Jujur saya tidak peduli. Ya. Jadi misalnya ada satu anak tangga gitu ya, yang gampang saja. Anak tangga itu terlalu curam kalau kita mau naik di situ. Mungkin naiknya nggak ada masalah, saat turun. Nah, maka saya pertama adalah tentu kita laporkan kepada penanggung jawab, misalnya ke bagian sarana prasarana. Kalau itu tidak segera tidak lanjut, sambil itu menunggu tindak lanjut, maka saya pasang warning di situ. Entah apapun. Misalnya supaya nggak kepleset, kita pasang stiker yang bisa ngerem itu, yang banyak kejadian. Nah terus duitnya dari mana?
Mohon maaf, kalau saya biasa saya belikan, saya klaimkan. Loh ini apa? Saya jelaskan, ini gini. Oh ya sudah, biasanya paham, biasanya mengerti kalau pengambil kebijakan yang wise, bijak, biasanya mengerti dan diganti, Pak. Tuh. Tapi kalau yang nggak wise, diusulkan untuk diganti saja dia. Loh kan, daripada nggak selamat. Nah itu ya. Jadi makanya saya bilang, saya orang yang suka keluar dari zona nyaman. Dokter Medi tahu banget saya. Itu ya. Jadi sejauh mana kita? Ya sejauh yang mungkin bisa kita lakukan. Mungkin kalau saya di swasta mungkin berguna, tapi kalau Bapak Ibu yang di negeri agak sulit ya Pak ya. Nah saya bisa paham. Maksimal kita lakukan, apapun yang bisa kita lakukan itu. Ya. Kalau perlu tadi itu suruh naik lantai 4, ya tadi pertanyaan gitu ya. Naik 4 tapi bahaya, yuk jangan bekerja. Kenapa Bu? Loh kalau Ibu, gini Bu, saya kasih, tapi jangan Ibu-ibu aja ya, yang lain jangan dikasih tahu Bu. Jadi gini, di Kementerian Tenaga Kerja itu ada namanya potensi ya, jadi analisis resiko. Kita akan dilindungi Bu. Saya nggak tahu Ibu punya jam sostek enggak? Ibu punya BPJS Ketenagakerjaan tidak? Kalau enggak punya, saya sarankan kalau sama institusi tidak dikasih, daftar sendiri boleh. Kenapa Bu? Beda Bu, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi kalau ada potensi risiko dan Ibu kemudian melakukan upaya dan itu betul, Ibu akan di cover, dilindungi oleh Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Tadi itu kalau motong, loh kenapa kok motong? Kenapa aku nggak mau bekerja? Karena bahaya. Asal Ibu betul-betul menganalisis itu bahaya. Asal jangan karena Ibu males, maaf Bu, Ibu males bilang bahaya, nggak boleh Bu. Nah makanya itu, kalau tambah usia maka kita jelaskan pelan-pelan, nggak bisa motong Bu. Artinya Ibu mungkin bisa, saya udah nggak kuat, tunjukkan buktinya. Kalau kan berarti kaitannya dengan kesehatan kan Bu, tunjukkan buktinya bahwa kita sudah nggak mampu lagi untuk naik anak tangga. Misalnya ada saksi habis naik 4 lantai terus ngos-ngosan, nggak mampu bekerja, cuma duduk aja. Kenapa Bu? Nah makanya itu seringkali memang pengambil kebijakan itu nggak ngerti dampak panjangnya, tapi ya kita buktikan. Jangan bosan ngusulkan Bu. Di kampus saya Bu, itu naik 2 lantai ya. Nah kadang-kadang saya tuh nyindir, waduh Rek, dikasih lantai atas. Ya terasa memang, semakin lama semakin terasa. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu saya nggak terasa, tapi sekarang terasa. Ya saya ngomong, nah, tapi ya bingung juga, Dokter Medi, pimpinan saya kan Dokter Medi. Ayo apa Mas, dikei lift, aku ya ngos-ngosan katanya gitu. Beliau sendiri yang ngos-ngosan gitu loh. Nah tapi karena beliau pimpinan, mungkin sudah kuliahnya jangan lantai 3, lantai 1 aja bisa. Nah, saya nggak bisa Pak. Gitu. Ya artinya gini, memang ada batasan-batasan kita berada di ranah pelaksana yang kita tidak bisa nabrak pengambil kebijakan, tapi kita selalu mengusulkan, jangan capek Bu, nanti tinggal gini Bu, Ibu yang bosen atau pimpinan yang bosen? Ibu yang bosen. Ya tadi itu sudah ya, tunjukkan ya, semoga tidak ada kendala kesehatan dan semoga pimpinannya bisa paham gitu. Saya doakan Bu, pokoknya tidak bolos Bu, nanti bisa. Ya, ini berhubung waktunya sudah 13:07 Dokter, ya mungkin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan sebenarnya. Mohon maaf, mungkin waktunya Isoma habis ini. Jadi untuk pertanyaan saya sampai di sini ya Bapak Ibu. Untuk sebelum kita tutup acara, mungkin Dokter
Febri bisa memberikan closing statement buat kita semua biar tambah semangat Pak kerja di lab, biar tidak capek tadi ya. Nggih, monggo. Atur nuwun. Saya jangan beri closing statement, besok masih ada materi Bu, besok aja nggih. Nah, besok aja saya berikan sekaligus mungkin saya sampaikan modul yang saya janjikan ya. Saya nggak berikan sekarang, pasti panjenengan bolos nanti. Iya Pak. Ya, siap-siap dapat modul Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis ya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata dan yang kurang berkenan. Jadi semua bahaya sebenarnya dapat kita kendalikan ya, makanya. Jadi jangan hanya SOP saja, kita harus menerapkan K3 terutama di lab. Seperti bahan-bahan kimia yang kita pegang tiap hari itu, jadi kita harus memilah, sebenarnya harus memilah mana bahan korosif, eksplosif, kalau bisa jangan dicampur ya. Pengalaman juga itu, walaupun mahasiswa diberikan SOP K3 atau sebelum masuk lab kita beri istilahnya pengarahan K3, tapi kadang-kadang pelaksanaannya mereka, apalagi anak zaman now ya, agak lebay. Kena sulfat gitu hanya wow gitu aja, tapi dia udah melempuh. Padahal dia lupa harusnya lari, dicuci dengan air, dibilas air mengalir sama dikasih sabun. Tapi dia lupa, ini sakit hanya gitu aja. Jadi kadang-kadang memang kendala kita ya, pengalaman saya kan di lab kimia, biokimia dan instrumen. Untuk K3 penanganan bahan kimia memang kan hanya kita bercerita kan nggak mungkin ya kita praktekkan kena bahan kimia. Lah itu kadang-kadang waktu pelaksanaan, jadi pelaksanaan praktikum dia kena sulfat itu panik kan, panas, kena H2SO4 seperti Bapak yang di lab tanah tadi nggih. Kena sulfat panas gitu, dia hanya sakit gitu. Sedangkan temennya bingung juga, padahal dia oh ya diapain ya gitu. Jadi pengalaman seperti itu. Ya memang ada beberapa sih yang kita harus beberapa kali juga kita menekankan ke mahasiswa. Jadi kadang kita juga kepikiran apa setiap lab itu kita kasih LCD gitu ya, tiap masuk lab itu running untuk K3 itu perlu dimunculkan kayak gitu ya, seperti itu. Saya rasa untuk K3 sudah sangat benar-benar diperhatikan ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk Dr. Febri yang sangat luar biasa memberikan materinya. Saya selaku moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah buat Pak Ali. Ya Bapak Ibu, semangat ya. Kok kayaknya loyo semua ini ya. Kita kan isoma, masjidnya di